Lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita buka acaranya tentang Climate Smart Agriculture. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Khairima Putri sebagai moderator, dan topik yang diangkat kali ini adalah Public x Private Transportation. Bidang transportasi di Indonesia menjadi salah satu penyebab terbesar timbulnya efek rumah kaca dan perubahan iklim. Hal tersebut disebabkan adanya emisi atau gas buangan yang disebabkan dari pencemaran udara oleh transportasi yang kita pakai sehari-hari. Transportasi yang kita pakai sehari-hari itu ada dua macam, yaitu umum dan pribadi. Bagaimana pendapat kalian tentang kedua transportasi itu? Mana yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung climate smart agriculture yang dapat mengurangi dan meningkatkan penyerapan emisi? Selanjutnya, boleh dari tim pro untuk menyampaikan pendapatnya. Waktunya dibatasi 3 menit ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hafiz dari tim pemasaran. Sebelum masuk ke topik, saya ingin membahas sedikit mengenai apa itu transportasi. Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan perpindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, membentuk suatu hubungan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada muatan yang diangkut, tersedianya sarana sebagai alat pengangkut, dan tersedianya prasarana jalan yang dilalui. Kajian tentang transportasi bisa dilakukan dari berbagai perspektif, yaitu dari lingkup pelayanan spasialnya yang menjadi dasar bagi birokrasi dalam membawa kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Transportasi dapat dipilah menjadi dua, yaitu transportasi privat dan publik. Transportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umum, baik orang maupun barang, dan pergerakan dilakukan dengan moda tertentu dengan cara membayar. Begitu pula sebaliknya dengan transportasi privat. Adapun manfaat terbesar bagi pengendara dan bukan pengendara dari peningkatan perbaikan transportasi publik akan sangat membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi. Kota merupakan sebuah ciptaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pertukaran antara barang jasa, hubungan persahabatan, pengetahuan, dan gagasan, serta meminimalisasi perjalanan. Peran transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran, yang dimana dengan adanya transportasi publik ini kita bisa mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari transportasi tersebut. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin menambahkan, ya jadi menurut kelompok kami, transportasi umum ini merupakan suatu upaya yang sangat penting ya, terutama dalam mengurangi pencemaran udara. Menurut hasil sensus BPS tahun 2019, penggunaan kendaraan bermotor itu mencapai 133 juta unit. Gas karbon dioksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ini merupakan gas rumah kaca yang menyerap panas, sehingga suhu atmosfer bumi pun meningkat dan terjadilah perubahan iklim. Nah, dari perubahan iklim ini menyebabkan perubahan cuaca yang tidak stabil, kemudian kekeringan, dan beragam bencana alam lainnya. Dari perubahan cuaca ini juga berdampak kepada sektor pertanian. Misalnya seperti pola hujan yang menjadi tidak teratur menyebabkan pertanian ini menjadi terganggu, seperti itu. Izin menambahkan, dengan penggunaan transportasi publik, penggunaan
penghasilan emisi gas karbon dioksida dapat berkurang, sehingga mencegah terjadinya ketidakstabilan iklim yang ada di negara kita ini. Jadi, apabila kita mengefisiensikan penggunaan transportasi publik, otomatis orang akan lebih banyak menggunakan transportasi publik ini, sehingga tidak terlalu banyak alat transportasi lainnya yang digunakan. Oleh karena itu, dampak positifnya pun akan berpengaruh terhadap iklim tadi, yaitu berkurangnya penghasilan emisi gas karbon dioksida. Sekian. Izin menambahkan, ya tadi disampaikan oleh Fatin itu sekarang itu banyak pembelian kendaraan pribadi. Banyaknya pembelian kendaraan pribadi ini tidak diimbangi dengan lahan parkir yang luas. Jadi banyak lahan pertanian atau lahan hijau itu dialihfungsikan menjadi lahan parkir. Sedangkan untuk transportasi umum tidak terlalu memerlukan lahan parkir yang luas. Saya izin menambahkan dari pihak Pro, Indonesia ini kan merupakan negara yang tengah berkembang pesat ya, menyebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan aktivitas yang terjadi di antara kota-kotanya. Pesatnya pertumbuhan aktivitas ini tentunya mempengaruhi peningkatan transportasi yang ada. Namun, apabila masyarakat lebih banyak memilih transportasi pribadi dibandingkan transportasi umum, hal yang terjadi adalah keramaian jalan yang semakin meningkat dan sulitnya pengaturan lalu lintas. Nah, apabila orang-orang mulai menggunakan kendaraan umum, pastinya kendaraan yang digunakan, transportasi yang digunakan mengalami penurunan jumlahnya. Nah, penurunan jumlah kendaraan umum ini juga akan berpengaruh kepada kemudahan pengaturan ketertiban lalu lintas, karena pada dasarnya menertibkan jumlah yang sedikit lebih mudah dibandingkan mengatur jumlah yang banyak. Dengan ketertiban yang semakin meningkat, maka tingkat keselamatan lalu lintas yang ada pun otomatis akan ikut meningkat. Tingkat keselamatan lalu lintas yang meningkat akan menunjang perkembangan transportasi, dan perkembangan transportasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, baik dari segi industri dan juga pertanian. Di sini kita ambil contoh pertanian. Dengan sistem lalu lintas yang baik, maka pengangkutan hasil pertanian dapat dilakukan dengan lebih efisien, sehingga hasil pertanian yang dijual di pasaran merupakan hasil pertanian yang masih segar dan bagus. Hal ini akan menaikkan nilai jual hasil-hasil pertanian tersebut dan meningkatkan sektor pertanian yang ada. Maka penggunaan transportasi umum ini sangat membantu dalam berbagai aspek, salah satunya adalah tadi peningkatan sektor pertanian. Oke, ini yang dari Pro masih ada yang mau ngajuin lagi? Sudah cukup. Oke. Selanjutnya, tim kontra boleh menyampaikan pendapatnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahwa Ismakaila. Di sini saya berperan sebagai tim kontra yang lebih memilih menggunakan transportasi pribadi, gitu ya. Nah, bagi sebagian orang menggunakan kendaraan pribadi ini lebih menyenangkan ketimbang dengan menggunakan kendaraan umum. Alasannya itu beragam, mulai dari bebas berangkat kapanpun karena tidak perlu takut tidak mendapatkan angkutan umum, hingga dapat datang tepat waktu. Kemudian alasannya lainnya juga yaitu lebih menghemat pengeluaran, karena dalam sekali mengisi bensin dapat digunakan untuk 2 bahkan sampai 3 hari untuk pulang dan pergi. Apalagi jika dalam sekali perjalanan yang pergi dalam satu keluarga lebih dari 1 orang, akan lebih hemat menggunakan kendaraan pribadi. Nah, emang pada kenyataannya kendaraan pribadi ini lebih banyak digunakan dibanding kendaraan umum karena alasan-alasan tersebut. Kemudian mungkin solusi dari penggunaan
penggunaan transportasi pribadi, yaitu dengan menggunakan sepeda, karena sepeda ini kan merupakan alat transportasi yang ramah lingkungan gitu. Jadi dapat mengurangi perubahan iklim. Mungkin sekian. Ya, izin masuk, izin menambahkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Vega Puan Latifa dari kelompok penanya juga. Kelompok pro ya, kelompok kontra terhadap public transportation. Tapi sebelumnya saya mau meluruskan, sebenarnya kita nggak 100% kontra terhadap public transportation, karena benar yang dikatakan Zahwa tadi, kita bisa untuk masalah penggunaan mobil, motor, pokoknya kendaraan bermotor itu memang menimbulkan emisi gas karbon dioksida atau bisa menyebabkan iklim kita jadi terganggu gitu. Nah, tapi di sini juga perlu kita garis bawahi, selama masa pandemi ini, public transportation itu bisa meningkatkan kerentanan kita untuk terkena virus atau terpapar virus corona. Karena kan kita nggak tahu kebersihan kendaraan umum itu kayak gimana. Terus juga biasanya untuk jam-jam kerja itu jam-jam yang kayak jam pulang kerja, jam berangkat kerja itu biasanya penuh. Jadi protokol kesehatan itu rada bermasalah gitu di situ karena penumpangnya mungkin terlalu banyak gitu. Terus kita bisa mengalih fungsikan untuk perjalanan jarak dekat ini, kita bisa pakai sepeda kayak gitu, tapi emang harus ada regulasi untuk mengatur penggunaan sepeda ini sih. Baik, sekian, terima kasih. Apakah kontra ada yang mau ngasih? Oke, Titis ya. Buat mau nambahin pendapat Vega tadi, benar, waktu rush hour atau waktu sibuk-sibuknya itu kan banyak banget orang-orang yang mungkin pakai kendaraan umum. Nah, kalau ada ketidakseimbangan kebutuhan antara transportasi umum dengan orang yang ingin menggunakan, itu akan menyebabkan beberapa permasalahan seperti pada kawasan, sebagai contoh di kawasan Tembalang itu pengemudi tidak mematuhi rute yang telah diterapkan, sehingga membuat kenyamanan pengguna itu berkurang. Kemudian juga di sektor transportasi itu perhitungan karbon ditentukan oleh karakteristik kendaraan juga, misalnya tipe kendaraan, efisiensi bahan bakar, dan karakteristik perjalanan. Jadi kalau transportasi umum kan bergeraknya lebih mobilitasnya kan nggak cuma ke satu tempat dan nggak cuma satu rute, jadi bahan bakar yang diperlukan kan juga lebih banyak, jadi emisi karbon yang dihasilkan juga pastinya lebih besar. Begitu saja, terima kasih. Baik, apakah ada tim kontra yang menambahkan lagi? Apakah tim kontra ada yang ingin menambahkan pendapatnya lagi? Atau tim pro ingin menyampaikan pendapat untuk menyanggah tim kontra? Saya ingin menjawab ya, izin menjawab. Untuk tadi ada yang mengatakan tentang ini ya, apa sih, keterlambatan karena menggunakan lalu lintas transportasi umum. Nah, di sini sebenarnya jika
masyarakat lebih dominan untuk menggunakan transportasi umum, maka tadi saya sudah mengatakan bahwa yang terjadi adalah ketertiban lalu lintas yang akan semakin meningkat. Apabila ketertiban lalu lintas akan semakin meningkat, tentunya maka jadwal-jadwal untuk transportasi umum itu lebih bisa dikendalikan dan tidak akan adanya keterlambatan atau kesalahan jadwal itu bisa diminimalisir. Seperti mungkin negara-negara yang lebih maju untuk transportasinya seperti Jepang atau mungkin Korea seperti itu karena ketertiban lalu lintasnya, tingkat ketertiban lalu lintasnya sudah tinggi, maka keterlambatan jadwal yang ada itu bisa diminimalisir. Lalu untuk tadi ya ada yang menyinggung tentang protokol kesehatan dan supir yang tidak mematuhi rute jalan, itu berarti yang dipermasalahkan di sini adalah ketertiban dari pihak masyarakat sendiri untuk mematuhi peraturan. Nah, hal ini yang harus ditingkatkan oleh kita, yaitu adalah kesadaran diri untuk mematuhi peraturan-peraturan yang ada seperti protokol-protokol kesehatan seperti itu harus kita tingkatkan kesadaran diri untuk mematuhi peraturan sehingga transportasi umum yang digunakan juga bisa berjalan dengan aman dan normal juga baik. Ya, mungkin sekian dari saya. Mungkin tim Pro ada yang ingin menambahkan lagi? Izin menambahkan, seperti yang sudah disampaikan oleh Hana tadi, misalnya kayak bisa berangkat kapan saja gitu ya kalau pakai kendaraan pribadi. Nah, itu justru dapat melatih kedisiplinan kita sehingga terciptalah suatu ketertiban. Kemudian tadi ada yang menyampaikan juga bahwa dengan menggunakan kendaraan pribadi dapat lebih menghemat ya. Nah, justru dari penggunaan kendaraan pribadi ini lebih banyak orang yang menggunakan bahan bakar sehingga terjadi pemborosan atau pemakaian yang berlebih seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan dari tim Pro? Izin menambahkan, tadi kan ada yang bilang tuh, jadi harus pakai penggunaan sepeda-sepeda itu. Seperti yang kita ketahui juga, tidak semua orang di negara ini juga mampu untuk membeli sepeda, karena sepeda-sepeda itu yang sekarang tuh yang biasanya suka dipakai buat ke jalan yang bagus-bagus tuh harganya tuh cukup mahal ya. Jadi karena dan tingkat kemakmuran, maksudnya kayak tingkat kepemilikan orang-orang di negara ini yang memiliki sepeda juga belum tentu banyak. Jadi pasti orang juga akan lebih memilih untuk menggunakan transportasi publik karena mereka belum tentu memiliki transportasi pribadi. Lalu tadi ada juga yang bilang kan hemat kalau yang pakai yang yang private itu. Nah, namun sebenarnya kalau menggunakan transportasi publik itu sebenarnya menurut saya lebih hemat karena yang pertama kita tuh tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli transportasinya, lalu tidak usah membayar parkir, membeli bensin, bahan bakar dan sebagainya, lalu servis dan untuk bersih-bersihnya kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk itu, sehingga menurut saya dengan penggunaan transportasi publik itu lebih hemat daripada yang pribadi gitu. Oke, apakah tim kontra ada yang ingin ditanyakan atau menyanggah? Aku mau. Oke. Gini ya, kan mungkin emang di Indonesia itu kan lebih banyak yang pakai transportasi pribadi gitu. Nah, jadi gimana caranya gitu buat ngajak orang-orang tuh biar pakai transportasi umum, sedangkan kayak fasilitas dari pemerintahnya juga masih kurang gitu buat fasilitas transportasi umum itu gitu. Menambahkan buat pendapat Raihan tadi,
kalau nggak semua orang tuh kan punya sepeda ya. Nah, di Indonesia tuh kan banyak daerah-daerah terpencil yang justru nggak ada fasilitas dan sarana untuk kendaraan umum. Jadi orang-orang yang tempat tinggalnya jauh dari sarana dan fasilitas tersebut itu nggak bisa merasakan gimana untuk menggunakan fasilitas umum tersebut. Jadi mereka lebih memilih buat kendaraan pribadi gitu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mungkin waktunya udah cukup ya. Kita lanjut ke closing statement dari masing-masing tim. Boleh, Pro duluan. Maaf, izin masuk. Jadi kesimpulannya kalau dari tim Pro, bahwa transportasi umum ini merupakan suatu langkah yang cukup baik, yang sangat bagus untuk mengurangi pencemaran udara. Dapat dilihat dari berbagai faktor yang sudah dijelaskan tadi, seperti dapat mengurangi efek gas karbon dioksida oleh penggunaan kendaraan bermotor tadi, kemudian lebih hemat, dan sebagainya. Sekian. Selanjutnya dari tim kontra. Selanjutnya closing statement dari tim kontra. Mungkin closing statement-nya gini. Jadi kita sebagai tim kontra tetap memilih untuk menggunakan transportasi pribadi dengan beberapa alasan gitu. Soalnya yaitu kalau misalnya contohnya dengan penggunaan sepeda itu berarti kan kita dapat mengurangi perubahan iklim yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan kesimpulan dari tim penilai. Izin masuk. Di sini saya mewakilkan untuk tim Pro sebagai penilai. Ya, materi yang disampaikan sudah bagus dan juga terperinci, jelas dan padat. Jadi penilaiannya untuk tim Pro ini udah bagus banget, dan semoga aja untuk pertemuan ke depannya dipertahankan lagi, dan ya mungkin itu cukup dari saya. Ada yang ingin menambahkan dari tim penilai? Baik, perkenalkan nama saya Basaryudin Saktibulo, ingin menambahkan untuk penilaian terhadap kelompok kontra. Menurut saya kelompok kontra juga dalam menyampaikan argumennya sudah cukup bagus.
Mungkin dari keaktifan setiap anggotanya aja yang perlu ditingkatkan. Untuk kedepannya semoga bisa lebih aktif lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin udah cukup sampai di sini aja diskusi kali ini. Mungkin transportasi dari masing-masing itu umum maupun pribadi ada kekurangannya, dan dengan meminimalisirnya mungkin dari yang pribadi bisa menggunakan sepeda, dan umum juga ada yang baik bagi lingkungan, ada juga yang tidak. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.